Jalan-jalan yuk! Jalan yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Ya, Sobat Jalan-Jalan, untuk episode kali ini, tim Jalan-Jalan Yuk ingin memberikan lagi tempat yang rekomen untuk berwisata edukasi tentang salah satu tempat koleksi buatangan budaya yang ada di Indonesia. Lokasinya ada di daerah Palmerah, Jakarta. Penasaran? Ikuti terus di Jalan-Jalan Yuk. Hai Sobat Jalan-Jalan, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk bersama gue Kiva. Nah Sobat Jalan-Jalan, berlibur ke museum itu merupakan ide yang paling menarik untuk menghabiskan waktu weekend kalian nih. Gak cuma sama teman, tapi sama keluarga juga. Dan tentunya pas banget buat Sobat Jalan-Jalan yang punya anak-anak di rumah dan pengen ngasih edukasi sekalian mengisi waktu akhir pekannya. Nah gue punya salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat wisata Sobat Jalan-Jalan untuk sekedar menghabiskan waktu weekend, yaitu ada di Museum Tekstil Jakarta. Nah nih aku mau nanya nih sama Sobat Jalan-Jalan di rumah, apakah di rumah ada yang udah pernah datang ke Museum Tekstil Jakarta atau mungkin ada yang belum pernah nih datang ke Museum Tekstil Jakarta? Wajib banget datang ke sini karena seperti yang Sobat Jalan-Jalan tahu, tekstil itu nggak cuma sarung ya. Tekstil itu ada songket, terus juga ada banyak banget ya jenis-jenis dari tekstil itu sendiri. Nah kalian harus tahu nih, di sini juga banyak banget pilihannya, nggak hanya museumnya aja, ada pameran dan juga ada workshopnya. Kira-kira nih di episode Kiva berkunjung ke Museum Tekstil Jakarta akan seperti apa? Nah Sobat Jalan-Jalan ikutin terus ya di episode Kiva kali ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk! Jadi Sobat Jalan-Jalan, di sini itu Kiva sudah ada di dalam dari Museum Tekstil Jakarta. Jadi pertama kita masuk itu kita akan melihat koleksi-koleksi tenun, dan di sini tuh kita dibagi gitu loh Sobat Jalan-Jalan. Ada bagian di mana tenun-tenun ini digunakan untuk proses kehamilan, ada ketika pada saat kelahiran, dan juga ada yang saat kematian. Di sini semua tenun koleksi-koleksinya dan manfaat dan kegunaannya itu ada di sini beserta penjelasannya. Jadi tenun itu berada di siklus kehidupan sih, penjelasan di situ. Wastra tenun bertuah dalam siklus daur hidup. Wow, aku baru tahu nih Sobat Jalan-Jalan. Keren banget ya. Langsung yuk kita lihat yang lain. Setelah Indonesia merdeka, tahun-tahun berikutnya gedung ini sering berubah alih fungsi, seperti menjadi gedung kantor Departemen Sosial dan Asrama Karyawan. Pada tahun 1975, gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta dan dijadikan sebagai museum tekstil. Jalan-jalan yuk! Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan kakak siapa nih yang mau ngobrol? Perkenalkan, nama saya Fahri. Oke. Saya di sini sebagai edukator atau pemandu dari Museum Tekstil di Jakarta. Oke, nah aku udah bersama Kak Fahri nih sama jalan-jalan untuk mengenalkan lagi tentang Museum Tekstil Jakarta. Nah, aku mau nanya nih, kalau Museum Tekstil Jakarta itu secara sejarahnya itu seperti apa sih Kak? Oke, pertama sejarah singkat dari Museum Tekstil itu sudah berdiri sejak abad 19, tapi awalnya itu diperuntukkan untuk tempat tinggal yang dimana dibeli oleh warga negara Perancis. Tuh, setelah itu baru dibeli lagi oleh warga negara Turki
yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Musyawi Al-Khatiri. Beliau juga membeli bangunan ini juga diperuntukkan untuk tempat tinggal. Nah, sebelumnya bangunan ini juga hanya memiliki 2 bangunan saja dari kurang lebih luas tanahnya itu 1,3 hektar. Wow, luas banget ya. Betul, jadi cuman hanya 2 bangunan saja. Setelah itu di pertengahan kita mau mendekati kemerdekaan, bangunan ini dijadikan sebagai markas besar ABRI, dulu sekarang menjadi TNI, yang disebut dengan BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Setelah itu digunakan untuk panti jompo yang dikelola oleh Departemen Sosial. Baru pada tanggal 28 Juni 1976 diresmikan menjadi Museum Tekstil oleh Ibu Tien Soeharto dan Bapak Ali Sadikin waktu gubernur pada saat itu. Oke, dengan tujuan apa sih pada saat itu? Oke, tujuan untuk melengkapi koleksi-koleksi secara general. Tekstil itu yang ada di Indonesia itu berbagai macam. Jadi bukan hanya batik saja, tapi ada tenun, ada kain, ada sarung, ada songket, ada pakaian adat, dan juga ada hiasan dari upacara pernikahan. Oke, untuk mengenalkan juga nih untuk generasi-generasi penerus ya. Betul. Bagaimana sih tekstil itu sendiri dan jadinya apa sih jenis-jenis dari tekstil? Nah, tempatnya sendiri ini berarti awalnya sebagai tempat tinggal di zaman saat itu hingga saat ini menjadi Museum Tekstil sendiri oleh Ibu Tien ya? Iya, betul. Wow, sangat bersejarah sekali ya tempat ini berarti ya Kak. Betul. Dan kemudian nih, tadi aku ketika masuk, aku udah lihat ketika di pintu masuk langsung disambut oleh wastra tenun bertuah dalam siklus daur hidup. Tadi aku lihat juga kehamilan dan kelahiran ya sebelah sini. Betul. Boleh dijelasin nggak secara singkat itu tuh kayak gimana Kak? Oke, jadi yang di sebelah sisi kanan saya ini adalah proses kelahiran. Kelahiran yang dimana ini berasal dari Bali yang dinamakan proses bebali. Nah, ini proses dimana kelahiran sampai dengan upacara 7 bulanan. Gitu. Kain yang digunakannya gitu ya Kak? Iya, kain yang digunakannya itu yang bernama atu-atu. 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 Nah, dia ini menggunakan kain tenun yang dibuat oleh tangan, jadi tidak menggunakan mesin. Di gedung pamer ini, sobat jalan-jalan akan menemukan ruangan-ruangan tematik. Setiap ruangan punya tema yang berbeda, di mana kamu bisa menemukan variasi kain tradisional selain batik. Seperti kain tenun di beberapa daerah di Indonesia. Museum Tekstil sering mengadakan berbagai acara, di antaranya mengadakan pameran acara dengan tema yang dinamis. Lalu ada seminar dan workshop. Jalan-jalan yuk! Nah, ini Mbak Kiva. Di sini adalah ruangan berasal dari Bali, yang dimana adalah proses pendewasaan diri untuk seorang wanita yang 17 tahun sudah memasuki waktu dewasa, akan dilakukan upacara pemotongan gigi atau yang dinamai mesanggi. Gitu. Ini kasurnya. Ini contoh kasur yang digunakan dalam proses upacara pemotongan gigi. Oke, jadi di ruangan ini overall tentang adat itu sendiri ya Kak? Iya, contoh-contoh kain yang digunakan dalam upacara pemotongan gigi. Oke, berarti kita masih ada ruangan lagi? Betul, kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, itu tentang apa Kak? Kita nanti di sebelah tentang perkawinan. Oke, Ya. langsung ya Sobat Jalan-Jalan? Langsung kita ke ruang berikutnya. Nah, di sini Mbak Kiva ruangan berikutnya, di mana di sini adalah proses untuk upacara perkawinan dari upacara daerah Bali. Dinamakan sebagai wastra kain panjang. Oke, jadi ketika pernikahan itu kain-kain ini yang digunakan ya? Betul. Oke, tadi udah dalam prosesi di adat Bali pemotongan gigi ketika beranjak dewasa, dan juga ini ketika mau menikah ya, penggunaan kain tenunnya seperti Iya, ini. betul. Ini Mbak Kiva, di sini adalah ruangan di mana proses perkawinan, tapi lebih spesifiknya adalah mas kawin dari sebuah perkawinan itu. Nah, ini adalah kain yang bernama utang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dia ini digunakan sebagai mas kawin dalam proses perkawinan.
Wah, sobat jalan-jalan, tadi udah lihat kan, ternyata kain tenun itu digunakan untuk banyak ya, beberapa jenis seperti dari kelahiran ya, prosesi adatnya, ada juga kematian. Dari berbagai daerah pun itu kain tenunnya berbeda-beda ya Kak ya. Dan untuk pernikahan juga, tadi juga sempat lihat di sini disediakan VT yang menjelaskan tentang penggunaan kain tenun untuk adat pernikahan Batak ya. Keren banget kan sobat jalan-jalan? Ayo kalau kalian mau liburan menghabiskan waktu weekend, langsung aja datang ke Museum Tekstil Jakarta. Tapi nih sebelum kita lanjut ke tempat selanjutnya yang lebih seru lagi ya Kak, jangan kemana-mana sobat jalan-jalan, kita mau istirahat dulu. Tetap di Jalan-Jalan Yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, sobat jalan-jalan, balik lagi nih. Selain sobat jalan-jalan diajak melihat koleksi tenun, di sini ada taman di mana pepohonan yang ada digunakan sebagai bahan pewarna tekstil alami. Lalu, Museum Tekstil juga menyimpan peralatan tenun tradisional serta alat pembuat batik. Ini salah satu contoh buah kesumba yang menghasilkan warna oranye. Kita ambil bisa bijinya. Oke. Kayak Nah, rambutan ya Kak ya? iya, tapi dalamnya nggak ada isinya. Oke, Nah, bijinya ini kita Satu mulai pencet-pencet Oke. bisa menghasilkan warna oranye. Dipencet. Iya. Oh, segede gini ya. Tuh, Oh iya tuh benar. warna oranye. Wah, seperti lipstick nih sobat jalan-jalan, kalau mau lihat tuh. Kelihatan nggak? Jadi ini biji-biji kecil ini yang digunakan sama jalan-jalan. Tuh. Ini kalau dipencet menghasilkan warna ya Kak. Tuh Iya, kayak oranye. tangan kakaknya Tuh, oranye. warna Sebut oranye. lipstick nggak? Bisa. Bagus banget. Tapi jangan warnanya. sampai kemakan aja, Kak. Oh, jangan sampai kemakan. Nih kalau mau lihat lagi, jadi bentuknya tuh dari luar sih seperti rambutan. Apa nama pohonnya Kak? Kesumba. Kesumba. Iya. Biasanya ada di daerah mana nih Kak? Tropis sampai pasti. Oh, makasih tropis ya. Kalau udah tua warnanya coklat nih sobat Iya. jalan-jalan. Dalamnya juga coklat berarti. Betul, dalamnya juga coklat. Ini nggak bisa dimakan loh ya. Jangan tertipu. Kan seperti rambutan. Iya. Oke, ini rusak Kak? Enggak. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi dia itu lebih pembuatan dari awalnya itu butuh waktu yang lama gitu. Oh, jadi didiemin. Iya, karena kan ini medianya dia agak mendatar, jadi dia dipakainya itu dia alas gitu. Oh gitu. Beda dengan yang ini, Oh gitu. Iya. Iya. dia duduknya lesehan gitu. Jadi dia harus memposisikan diri si penenunnya itu senyaman mungkin dengan kondisi badan sama Berarti lebih medianya. Lebih sulit juga. Ini apa nih Kak? Nah, ini contoh dari kain-kain kapasnya. Ini boleh dipegang Awal ya? boleh. Ini awal-awal terbentuknya kapas. Tuh. Iya, betul. Namanya dipintal. Pintal. Iya, dipintal. Ini apa? Udah jadi. Yang udah jadinya. Tuh prosesnya. Jadinya. Oh ini bahan bakunya gitu ya? Iya, betul, bahan bakunya dari pohon kapas. Tak perlu menelusuri batik hingga ke berbagai daerah asalnya demi mengenal semua jenis batik. Sobat jalan-jalan cukup menikmati dan mengeksplorasi keindahan karya batik di Museum Tekstil Jakarta. Dengan jenis, tema, ciri khas, serta motif yang berbeda-beda. Wow. Ini kita lagi ada di ruang yang menjelaskan tentang apa
Nah, di sini adalah ruang dari bangunan galeri batik, di mana ruangan ini adalah batik yang menggunakan teknik nitik. Makanya batik-batik di sini menggunakan batik parang nitik atau kaung nitik, karena nitik itu adalah sebuah teknik yang menggunakan canting khusus. Ujungnya itu pipanya bukan cuma satu, tapi ada yang 3, ada yang 5 pipa, ada yang 9 pipa. Nah, caranya itu adalah mentitik-titik-titik-titik di atas kain. Gitu ya? Betul. Oke, jadi ini berdasarkan kategori tekniknya. Emang ada berapa teknik? Jadi kalau teknik itu ada teknik untuk alas isen-isen detail, menitik tadi. Ada juga ikutin garis atau follow the line gitu. Nah, terus perlu Kak Kifa ketahui, batik itu ada 2 jenisnya. Ada batik tulis dan ada batik cap. Nah, dari batik itu juga ada 2 pedalamannya lagi. Ada batik pedalaman dan ada juga batik pesisir. Yang dimana batik pedalaman itu berasal dari daerah Yogyakarta, Solo, dan juga daerah-daerah Surakarta. Nah, di luar itu disebutnya batik pesisiran. Cirebon pesisir, Majalengka pesisir, Bandung pesisir, Garut pesisir. Ada semua. Oke, kita langsung lihat aja yuk Kak. Ya, yang boleh. Tunjukin deh sama kita dan Sobat Jalan-Jalan. Yuk. Ya, silakan. Nah, Katifa, di sini adalah salah satu contoh batik yang berasal dari pesisir, yang dimana berasal tepatnya itu dari Cirebon. Nah, ciri-ciri batik pesisir itu atau di luar dari Jogja dan Solo itu adalah batik bermotif mega mendung. Nah, yang awan ini ya? Iya betul, mega itu artinya adalah awan, mendung itu artinya hujan ataupun gerimis. Nah, yang kedua, ciri-ciri batik mega mendung itu atau ciri-ciri batik pesisir itu dia berwarna cerah seperti putih, kuning, biru, hijau. Nah, di sini sedang menggambarkan proses di mana perpindahan tempat dari tempat pertama ke tempat berikutnya, yang dimana keluarga kerajaan itu selalu membawa pasukannya, hasil buminya, hasil peternakannya untuk dipindahkan ke tempat yang sudah tidak layak menjadi tempat yang layak lagi. Nomaden gitu ya? Iya betul. Wow, ini salah satu contohnya nih Sobat Jalan-Jalan. Nah, di sini ada batik yang unik lagi. Uniknya itu adalah batik ini sudah berusia 123 tahun. Tua banget. Dan batik ini berasal dari Bengkulu yang bernama tabur bunga. Nah, kita bisa lihat nih ciri-ciri batik yang sudah tua. Yang pertama itu adalah batik ini sudah bolong-bolong. Tapi bolongnya bukan karena kerusakan tangan, melainkan kerusakan usia. Karena usia sudah tua, dan sudah ada namanya fumigasi atau penjamuran di kain batik tersebut. Jadi warnanya sudah ada yang pudar, sudah ada kain-kain yang bolong gitu. Ini kalau misalkan kita pegang tanpa hati-hati, itu akan semua rapuh, robek semuanya. Berarti dari tekstur kainnya udah rapuh ya? Iya Kak? betul, sudah rapuh. Tapi jadi warnanya ini masih jelas sih. Iya. Walaupun ada putih-putih. Iya. 102. Kifa ini menarik banget nih, warnanya merah dan juga ada pattern yang cukup unik ya. Ini apa sih Kak? Nah, salah satu yang unik juga di sini adalah batik ini bernama Terang Bulan. Kak Kifa tahu Ibu Sud? Tahu. Nah, Ibu Sud itu pencipta lagu anak-anak. Nah, beliau juga selain menciptakan lagu, beliau juga membuat batik Terang Bulan ini. Oh, beliau yang buat? Iya, beliau yang buat. Jadi karyanya bukan hanya sebagai pembuat musik, jasa lagu, tapi dia bisa menciptakan sebuah batik yang bernama Terang Bulan gitu. Dia cukup unik ya, simple juga ya Kak? Iya. Nah, ini daerahnya pesisir Terang Bulan ini. Iya. Nah, selanjutnya nih ada juga salah satu fasilitas ya Kak ya, workshop. Ya. Nah, untuk masuk workshop sendiri itu apakah include dengan tiket masuk apa gimana Kak? Oke, kalau untuk workshop itu ada biaya tambahan lagi, yaitu di mana Rp50.000 per orang. Kita bisa mengikuti kelas pembuatan batik, nanti hasil karyanya sama cantingnya itu bisa dibawa pulang. Oke, penasaran? Langsung aja yuk kita lihat karena aku mau ke workshopnya bareng Kak. Iya. Langsung ya Sobat Jalan-Jalan. Oke.
Sobat Jalan-Jalan, batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan. Berbagai macam batik tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan jenis, motif, warna, dan makna yang beragam. Setelah melihat koleksi aneka tekstil, Sobat Jalan-Jalan bisa ikut workshop membatik yang ada di Pendopo Batik. Bisa merasakan bagaimana kalau membuat batik. Jalan-jalan yuk. Nah, Sobat Jalan-Jalan, di workshop ini nanti kita dapat kainnya dan juga ini contoh yang sudah di patternnya dan kita dapat cantik. Nah, Kak Kiva pakai apron dulu. Oke, Tuh. siap. Biar Aman supaya bajunya tidak terkena Cipratan. lilin malam. Betul. Kita lanjut ke tempat pembuatan batiknya. Oke. Kita mulai, Kak Kiva. Saya akan ngasih tahu beberapa peraturan dulu. Kak Kiva itu duduknya miring ke arah kiri kalau menggunakan tangan kanan. Kalau menggunakan tangan kiri, kidal itu miringnya ke arah kanan. Jadi kita dengkulnya itu tidak boleh menghadap ke arah kompor. Iya, panas ya. Betul, takutnya kena senggol. Jadi kita miring ke arah kiri, betul. Oke, Kak aku Kiva berarti udah seperti bener itu. ya? Betul, betul. Nah, terus yang pertama, posisi bidangnya ini Kak Kiva harus di atas lutut. Seperti ini. Tangan kirinya pegang bidangan seperti ini. Oke. Yang cantiknya itu tangan kanan pegangnya di tengah-tengah. Dan dia harus menghadap ke atas 45 derajat ke atas, Oke. Kak. Ke atas kayak gini. Oh, gini. Iya, dia nggak boleh miring ke kanan ataupun ke kiri. Mendatar pun dia nggak boleh, apalagi menunduk. Dia harus mendongak ke atas. Jadi ini yang menyesuaikannya ya? Iya, gitu. Dan setelah itu baru Kak Kiva ambil lilinnya itu setengah saja. Jangan full, setengah. Lalu dibersihkan dari tengah bambu ini sampai ke ujung pipa 3 kali. 1, 2, 3. Baru dicantingnya mendongak ke atas. Gitu. Oh, wow. Gitu. Oke. Aduh, banyak ya. Tuh. Pada saat mau masukin, Nah, ketika ingin mencanting, pokoknya posisinya itu yang atas lebih dahulu, baru posisi yang bawahnya. Kalau yang atas sudah selesai, yang bawahnya ini kita putar ke atas. oh harus tetap di atas Tetap ya? harus di atas. Setelah pattern yang pertama sudah selesai, baru dibaliknya diulang kembali, penebalan lagi. Oh gitu. Dicanting ulang kembali. Oh baik, oke. Tuh. Let's Begitu. try. Oke, Kak Kiva. Pelan-pelan, hati-hati. Sekali lagi Kak, boleh di. Karena ini adalah panas. Kita ambil dulu setengahnya. Ambil. Ya. Setengahnya. Ini setengah nggak? Belum, setengah. Ya. Kita bersihkan dari tengah ke ujung. 1, 2, 3. Yang bidang tangan kirinya posisinya nah seperti itu 45 derajat. Baru kita mencantingnya ke atas. Sorry, agak ini ya. Ke atas gini? Menunggak. Gini? Ya, coba. Oke. Pelan-pelan. Ikutin garisnya. Sobat Jalan-Jalan, ternyata asik banget ya kita membatik dengan teknik canting ini ya. Iya, betul. Di sini kalian bisa langsung aja datang untuk ngikutin workshopnya, bisa bareng teman karena aku lihat di sini banyak yang sama teman-temannya ya, seru Iya, banget ya betul. ngisi waktu weekend.
Wah, Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu deh untuk episode kita kali ini. Tadi kalian udah lihat kan keseruan Kiva di Museum Tekstil Jakarta dengan banyak banget tempat dan juga banyak banget manfaat insight yang bisa Sobat Jalan-Jalan dapetin. Jangan lupa untuk datang dan main ke Museum Tekstil Jakarta. Oke, Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Kalau misalkan kalian mau lihat episode kita sebelumnya, kalian bisa banget untuk cek sosial media kita di YouTube dan Instagram Elsisa TV dan Jalan-Jalan Yuk. Udah 30 menit loh kita nemenin Sobat Jalan-Jalan di rumah bareng Mas Fahri. Ya, oke, Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Terima kasih Kak Kiva sudah datang ke Museum Tekstil. Ntar aku datang lagi deh. Oke.